Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Abdurrahman selaku dosen pengajar mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas AK701 serta rekan-rekan S1 Akuntansi PJJ Universitas Siber Asia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Suraya Syafila Sanah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan, strategi organisasional, dan multinasionalitas pada sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan seperangkat mekanisme yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa perilaku dan keputusan anggota organisasi sejalan dengan tujuan perusahaan. Nah, sistem ini mencakup pengendalian formal seperti anggaran, laporan kinerja, sistem akuntansi, serta pengendalian informal seperti budaya organisasi, nilai-nilai, dan juga norma kerja. SPM ini berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan juga evaluasi kinerja. Melalui SPM, manajemen bisa mengarahkan aktivitas organisasi, meminimalkan penyimpangan, dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional. Selanjutnya, ketidakpastian lingkungan, yaitu mengacu pada tingkat kesulitan manajemen dalam memprediksi perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal perusahaan. Ketidakpastian ini bisa berasal dari perubahan teknologi, persaingan pasar, regulasi pemerintah, serta kondisi ekonomi makro. Semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan, maka semakin besar pula risiko yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem pengendalian manajemen yang fleksibel, adaptif, serta mampu menyediakan informasi yang relevan dan juga tepat waktu. Selanjutnya, apa sih ketidakpastian lingkungan terhadap sistem pengendalian manajemen? Yang pertama, ketidakpastian lingkungan itu membuat perusahaan itu membutuhkan suatu sistem yang fleksibel, di mana SPM itu harus mudah disesuaikan dengan perubahan lingkungan yang cepat. Kemudian, informasi harus cepat dan relevan. Nah, ini manajemen membutuhkan informasi yang real time dan non-keuangan untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, pengendalian berbasis hasil itu sering kurang efektif, di mana target kinerja jangka panjang sulit ditetapkan secara akurat dalam kondisi-kondisi yang tidak pasti. Kemudian, strategi organisasional yang merupakan arah dan tujuan jangka panjang organisasi secara keseluruhan. Nah, strategi ini mencerminkan bagaimana organisasi bisa memposisikan diri dalam menghadapi lingkungan bisnis, serta bagaimana organisasi mencapai keberlanjutan jangka panjangnya. Strategi organisasional mempengaruhi filosofi pengendalian yang ditetapkan oleh perusahaan, termasuk keseimbangan antara pengendalian formal dan informal. Organisasi yang berorientasi pada inovasi cenderung menggunakan sistem pengendalian yang lebih fleksibel. Sedangkan organisasi yang menekankan stabilitas dan efisiensi menggunakan sistem pengendalian yang lebih ketat dan juga terstruktur. Secara garis besar, organisasi yang lebih kompleks itu biasanya menentukan dua tingkat strategi. Yang pertama adalah strategi perusahaan, yang berkaitan dengan keputusan pada tingkat manajemen puncak, yakni misalnya mengenai bidang usaha apa yang akan dikerjakan. Kemudian, apakah perusahaan akan melakukan diversifikasi? Selanjutnya, apakah akan ekspansi ke pasar internasional? Dan yang terakhir, bagaimana mengalokasikan sumber daya antar unit bisnis? Strategi yang kedua, yakni strategi bisnis, yaitu strategi yang berfokus pada bagaimana masing-masing unit bisa bersaing di pasar. Strategi ini biasanya mencakup
yaitu terkait dengan penentuan jenis indikator kinerja, baik keuangan ataupun non-keuangan. Yang kedua, menentukan tingkat fleksibilitas pengendalian. Dan yang terakhir, menentukan sistem insentif dan penilaian kerja. Kemudian, apa saja pengaruh strategi organisasional terhadap sistem pengendalian manajemen? Strategi organisasional itu mempengaruhi desain dan penggunaan sistem pengendalian manajemen. Organisasi yang berorientasi pada inovasi membutuhkan sistem pengendalian yang mendorong kreativitas dan pembelajaran. Sebaliknya, untuk organisasi yang menekankan efisiensi dan stabilitas memerlukan sistem pengendalian yang ketat dan juga terstruktur. Dengan demikian, strategi organisasional menjadi faktor penting dalam menentukan keseimbangan antara fleksibilitas dan pengendalian dalam SPM. Kemudian kita masuk ke materi terkait multinasionalitas perusahaan. Multinasionalitas perusahaan mengacu pada aktivitas operasional perusahaan yang dilakukan lebih dari satu negara. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan berupa perbedaan budaya, sistem hukum, kondisi ekonomi, serta nilai sosial di setiap negara tempat beroperasi. Kondisi ini meningkatkan kompleksitas sistem pengendalian manajemen dan menuntut adanya keseimbangan antara standarisasi, kebijakan global, dan fleksibilitas unit lokal. Kemudian, apa saja pengaruh multinasionalitas terhadap sistem pengendalian manajemen? Yang pertama, adanya kompleksitas pengendalian yang lebih meningkat. Karena adanya jarak geografis dan perbedaan lingkungan membuat pengawasan lebih sulit. Yang kedua, butuh adanya standarisasi dan juga desentralisasi. Perusahaan harus bisa menyeimbangkan kebijakan global dan juga kebebasan unit-unit lokal di setiap negara. Yang terakhir, harus adanya pengendalian lintas budaya, berupa sistem insentif dan evaluasi kinerja yang harus mempertimbangkan perbedaan budaya kerja di masing-masing negara. Baiklah, kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Ketidakpastian lingkungan menuntut sistem pengendalian yang lebih fleksibel. Strategi organisasional dan strategi perusahaan menentukan fokus dan struktur pengendalian. Sedangkan multinasionalitas sendiri meningkatkan kompleksitas pengendalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.